kepo juga. Kepo ya? Masih bisa menang gak ya sebenarnya? Penasaran ya? Iya, penasaran. Tapi kalau player juga penasaran gitu nggak sih? Atau justru lebih tertekan kalau misalnya Biasanya bisa player tergantung sih. Kalau misalkan player suka tantangan, ambil aja. Tapi kalau misalkan mau lebih yang aman, kayak coba kita punya strategi juga yang lain. Kita coba di second pick juga nggak apa-apa. menarik sih. Tapi sekarang sambil melihat juga ya. Masih Joy sama. ditutup. Hayabusa masih belum jadi pilihan. Yap. Ini mau, aduh ada Joy di bench sih masalahnya ya. Apakah badan lagi? Oh, akhirnya barangnya bisa pindah. Pertukaran. Ya barang Parche ada. Tapi ya Pove emang sebenarnya kuat banget sih. Walaupun emang hero counternya juga banyak, tapi kalau emang dia bisa megangin banyak orang di gamenya, backline-nya bakal free hit banget. Tapi first pick banget loh. Ada apa nih rencana dari Geek sampai Povius di awal banget? Kalau Povius di awal biasanya buat setup turtle yang pertama. Kalau aku bisa bilang. Karena Mainin level early 4 ya, game. karena juga dia enak banget kan. Tapi Parche dengan Hylos ya, aku kira mau Parche dan Badan. Tapi Hylos ini bagus untuk pegangin Povius. Betul. Enak juga. Oke. Ini Hayanya lumayan Baru bisa keluar. main sih sebenarnya. Karena kalau di sini kan kalau misalkan RRQ mau ngambil hero badan lagi lumayan ketebak jadinya mau mainin seperti apa ya. Jadi ini oke banget, terus mungkin juga oke banget buat megang-megangin river, jadinya nanti Hayabusa bisa lebih aman untuk ke backline juga. To me, your One-one fun is all that matters. Kali lagi muncul tapi di tangan Toy. Ya one sebenarnya lumayan susah ya di sini ya, karena mungkin pecah di Pove-nya lumayan masih bisa gampang, tapi balik lagi Pove masih bisa banget buat ngejar one dan ditambah Hayabusa ini masuknya bisa bareng sama Pove juga ya. Yap. Yang serem kalau kena Cloud Shadow ya. Heeh. Terus ke trigger kan, Dual Single Flower pas gak punya tuh. Cloud Shadow kill bakal bisa masuk dengan lumayan enak juga. Tapi so far memang duet mid laner ya, duel antara Chusing dan juga Parche nih. So, lo pilih siapa? Kalau aku buat sekarang Parche asik sih. Parche asik ya? Parche asik banget. Cuman kalau dari sini aku lihatnya dari kita nih mau mungkin main di pick off sih. Makanya dia ada Haya sama Jushin, mungkin dari balo dia bakal ngambil Badang mungkin di sini masih kebuka. Iya sih, Badang masih kebuka dan kalau misalnya mau main pick off berarti butuh damage tambahan ya. Karena kalau ngelihat dari Parche dengan damage yang besar nih head to headnya masih 50% untuk hero Betul, inhibitornya. Iya. Jadi masih kita juga nggak bisa ngebandingin ya karena Iya. dua-duanya punya typical gameplay yang berbeda nggak sih? Kalau dari mungkin dari Chusingnya banyak main ini ya, utility ya. Iya. Kalau dari Parche-nya lebih ke burst saja dia. Iya, cuman kalau di sini sejauh ini draft RRQ benar-benar hero-hero satu skill banget. Jadi ada one kalau nggak kebuka juga susah, terus Parche juga kalau ke kiting juga lumayan susah ya. Jadi sedangkan kalau ngeliat di Geekfam walaupun ada sama Hayabusa, cuman lebih gampang cancel dari movementnya RRQ sendiri juga. Kayak dua hero belakangnya tuh bakal harus dijaga banget. Kalau nggak bakal ke pick off, apalagi kalau Hayanya early game bisa makan satu atau dua orang. Oh, berarti ya lumayan susah kalau tarik ulur nanti ya. Yap. Dan langsung respect di grill Franco dua-duanya. Ya ini sering kita lihat lah kalau memang dari hero-nya Indok belum dibuka biasanya ya. Udah buang dua ini nih, dia lebih aman, gak ada inisiasi mencekam yang bisa terjadi. Ya, apalagi kalau misalkan udah match point, hero PD tuh bakal jadi bagus banget kalau misalkan dikasih atau di pick sama Jadi on fire gitu. Iya, yang menang, yang lagi megang match point. Di sini Badang cukup mahal. Oke, Romer Hylos, Blue EXP. Lumayan ya, ada badan-badan juga yang berarti Hayabusanya mungkin agak bisa terbagi deh Mas ya. Cuman masih tetap dengan kendala Chushin nih, yang aku bisa bilang bisa pegangin antara Glow dan juga Hylos. Ya, terus seperti biasa kayaknya RRQ menyembunyikan hero subsidien di belakang Tetap di akhir ya. untuk mengcounter semuanya sepertinya. Ya, kemungkinan aku bisa bilang Link gak sih yang bisa keluar nih? Link Yusun karena dia ada dua Iya, badan. Peggy Sun juga bisa. Tinggal lihat dua hero dari Geekfam dulu sih. Kalau emang Link enak bisa. Kalau ada yang bisa diincar, soalnya sejauh ini paling menang match up lawan Hayabusa, tapi buat overall gameplaynya Link agak susah. Oke. Marksman-nya yang harus kita tunggu juga tadi Geek Momoskov kah? Itu hero setup sih. Dia buat Kenzie. Magic is my life. Oh Harif. No Badang. Iya. Udah hero pegangan nih. Emang kalau udah Hero last kayak dance gini ya, bisa iya. disebut. Biar nggak ada penyesalan gitu. Yusun lagi. Karena ini adalah match point, Nevin juga ingin menanyakan final prediction ya untuk game kali ini dari Coach Mozia. Kalau aku dari segi draft, Geekfam kuat banget.
buat early-nya. Oke. Tapi kalau misalkan kayak tadi game sebelumnya, RRQ tetap bisa pegang gamenya. Trailer? Aku RRQ. Oke, dan Om apa? Biar seru gig. Biar seru, geng. Itu dia prediksi dari para panelis dan sekarang waktunya kita menyerahkan game kali ini bersama para caster Populung dan Lim Kocok. Oke, terima kasih. Match point untuk RRQ. Bisakah mereka mengamankan satu kemenangan lagi dan itu pun akan menghantarkan mereka menuju ke MSX AWC. Kira-kira Velodrome 4-1 atau 3-2? 4-1 apa 3-2? Oke, kalau begitu sekali lagi Velodrome, mana suaranya? Wow, semangat yang terus membara. Let's go to Land of Dawn. Ini adalah tempat mereka membuktikan. Entah itu Geek, entah itu RRQ. Siapapun harus menerima yang terjadi di match kali ini. Yep, Gobs. Seperti biasa di dalam satu laning. Sama dengan Dairen namun di bagian bawah Kenzinski. Dalam keadaan yang cukup tidak baik karena tadi Toy sepertinya berhasil untuk bisa menghantarkan damage yang cukup lewat Inspire yang memang sudah dia up pula. Dan Paloyski terkena sun pasif yang cukup menyakitkan. Sementara sekarang Paloyski masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dan selamat sejauh ini. Dengan flicker defensif ya. Satu informasi untuk teman-teman RRQ, setup di arah turtle mungkin bisa dilakukan. Kita ingat Sun Tzu Chin. Di Isansin digunakan oleh RRQ ini Isansin yang berbeda. Tipikal farming, tapi apakah Hayabusa menjadi matchup yang bisa dilawan? Ya, kita tahu Assassin yang bisa untuk ke-damage dari awal. Nih Kenzinski juga di bagian bawah nggak juga baik keadaannya. Karena tadi juga dia mendapatkan tekanan yang cukup baik. Sementara sekarang Aboy di bagian tengah. Hey, the law and order masih dalam tubuh dari Paloyski. Jet Gundo. Idok masih diganggu oleh Aboy. Masih aman ya, so far masih di pattern farmingnya masing-masing. Belum ada gerakan-gerakan tambahan, bahkan lihat di arah top lane Rin, cukup cepat. Dan mereka mulai masuk lagi ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Kick Farm. Coba lihat Gobs, masih level 3, Gobs masih berjuang di dalam landingnya. Masih harus cari level dulu. Gue meragukan setup di awal nih, karena Yisansin dan juga Hayabusa, tipikal yang biasanya. Itu gak setup untuk Baloy, mengganggu sekali. Set deh Baloy sampai situ, ya numpang lewat dong Baloy pede juga. Oh, tapi Turtle lepas pressure. Dan sekarang Aboy sudah level 4. Tapi Idok masuk ke area terdepan. Dan satu lagi pergerakan dari Dana mencoba untuk bisa mendapatkan karena dari Aboy. Tapi Aboy terlepas. Dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Gobs. Bahkan untuk sekarang Gobs-nya pun harus meregang nyawa. Tapi tidak Sun menjadi korban juga di dalam pertempuran tersebut. 2-1. Wow, dengan Turtle yang didapatkan oleh Geek Fam. 2 poin kill untuk kompensasi dari RRQ seakan tidak cukup. Experience mereka akan unggul. Dan lihat Make It. Ini udah selesai sedikit lagi dengan pattern jungle-nya. So Make It bebas untuk melakukan invasi. Ya, dan terlihat Rins tadi wings by wings. Mendarat di bagian bawah. Terlihat posisinya kuat Shadow. Bisakah Rins bertahan? Kalau untuk sekarang ada Shadow kill sepertinya udah langsung dikeluarkan pula. Berhasil mendapatkan karena Rins. Make It. Keuntungan untuk dirinya. Dan flickernya juga udah kebuka loh tadi. Berarti Rins ini bisa jadi next target. Bisa untuk dimakan lagi. Apalagi ngelihat dari Baloy ini yang aktif sekali. Ya. Synchro Vision tadi, Zaman Force dikeluarkan. Sementara sekarang Idok berusaha untuk bisa memberikan tindakan perlindungan. Belum bisa membuat Idok keluar dari tembok tersebut. Ya, untuk nabrak gold lane di awal ini menjadi hal yang cukup sulit. Gak semudah itu juga Legend Gem ternyata untuk Idok. Ya adanya efek gift yang membuat dia bisa survive nanti ketika XP-nya udah mencapai 50%. Dan ya kita masih menunggu untuk item pertama dari masing-masing gold laner. Tapi Baloy, hey, itu dia satu way of Baloy. Menghantarkan 1 point kill untuk Geek Farm. Bahkan tuh sekarang Idok tidak lepas juga tekanan dilakukan oleh Geek Farm. Iya, pressure-nya nggak boleh hilang. Tapi Geek Farm, mereka walaupun RRQ ada di match point dan mereka tertinggal cukup jauh, pressure-nya tetap terasa. Ya, efek jungle-nya tetap ada, tapi Baloy, wah itu dia Blood Force yang begitu menyakitkan. Hey, Zaman Force dibuka, tapi Synchro Vision tadi terlihat. Sekarang Aboy-nya, ada Crimson Packet, dia langsung menuju ke area terdepan dan berhasil mendapatkan lagi Kara dari Sun Tzu tapi tidak ada follow up damage. Malah sekarang Aboy-nya terjebak, ada satu Feather Strike, Toy-nya terbukalah sudah. Dan sekarang ada satu lagi crossbow yang memang masuk ke dalam tubuh dari Baloy, tapi damage masih belum cukup. Idok-nya masuk ke area dalam, satu yang terakhirnya.
Tapi ternyata Baikitsnya masuk lagi dan ini dia shadow kill-nya. Masuk ke dalam tubuh dari Idok. Idoknya masih berjuang. Tapi Idok benar-benar dikejar oleh Kensinski. Tapi setidaknya untuk sekarang Kensinski masih berjuang. Ada satu pergerakan dari Tyrant. Tapi double kill didapatkan oleh Kensinski. Dan masih selamat. Dengan flicker bahkan dan Dairon terpaksa mundur. Masih mau ngejar sepertinya Masih flicker. kejar. Dan mission complete untuk Dairon. Tapi sekarang Dairon keadaannya sangat tidak baik karena dikeroyok oleh 3 player sekaligus. Makins akan diberikan poin kill ini kah? Karena sekarang Dairon yang masih mencoba untuk bisa menggocek. Tapi Makinsnya satu terakhir. Apakah bisa diambil dan selesai? Hanya bisa membeli waktu the best thing yang bisa dilakukan Dairon commit. Pertukaran ke arah Kenzie tadi seakan menjadi worth it. Tapi pertempuran nampaknya selalu dibuka. Kick Farm dan RRQ. Keduanya sama-sama memberikan match yang panas. Ini saling berbalas dan mereka semakin berani loh pergerakannya Lim. Entah itu pemain dari Kick, entah itu pemain dari Arki. Pokoknya mereka harus ada pertukaran yang benar-benar diambil. Tapi untuk di awal Makins kayaknya masih kurang damage ya. Tadi kelihatan banget loh. Untuk beberapa momen Quad Shadow-nya masuk, Shuriken-nya kena. Tapi kayak damage-nya kurang. Sementara Rins ini harus hati-hati loh. Dia nggak pakai Purify, Ya. jadi Baloi bebas initiate ke arah Rins. Oke, mereka sudah mulai berkumpul. Sementara sekarang Balon akankah berhasil untuk bisa mendapatkan lagi satu tujuannya? Tidak. Tapi di tempat yang berbeda, Aboy, Crimson Bacon. Dan dia pun selamat untuk sejauh ini. Idok mencoba untuk bisa mendekat. Namun sekarang ada Dairon pula di bagian belakang mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Kick. Tapi sekarang Makins-nya ada satu Phantom Shuriken. Sedikit lagi dan Gops gagal untuk bisa memberikan gangguan. Ya, flicker ke arah yang lain tadi Gops akan memberikan nyawanya, yang penting teman-temannya tidak kenapa-napa. Ya nggak apa-apa, dia berkorban demi untuk RRQ nggak mendapatkan keuntungan maksimal. Tapi Usus Sujin, Vision. Oke, Sujin kali ini make it. Akankah dia mau balik arah? Hei, sakit banget tapi. Ya, mundur. Quad Shadow menggocek. Ya mau nggak mau tadi mundur ya. Quad Shadow udah mau habis sebetulnya. Tapi jadi kehilangan satu wave, sepertinya di bagian top lane pun RRQ. Mereka pegang kendali, outer turret hilang, turtle terbuka, semua bisa di setup. Yap, tapi setidaknya sekarang Kensinski pun dalam keadaan yang tidak baik ya. Tertinggal 2 level dari 1-1. Tapi barusan terlihat Aboy. Aboy, ada Federal Strike, Crimson Bacon. Ini dia, The Way of Dragon langsung dikeluarkan dan berhasil mendapatkan lagi karena dari Rin. Tidak ada lagi backupan damage yang cukup maksimal aja. Sekarang crossbow tank yang memang langsung dikeluarkan dan berhasil tadi masuk lagi ke dalam tubuh dari Makin. Dan sekarang Makinnya mau ke arah mana? Makinnya berhasil diajukan triple kill looking for Beriak. Toija mencoba untuk bisa masuk ke arah terdepan. Dan Beriak looking for Savage. Bisa diamankan karena itu sekarang satu terakhirnya. Savage by Toy. Savage! RRQ mendominasi Toy, membuktikan sang rookie yang hadir kali ini final lawan mereka Savage kembali terbuka. Wow, Savage di momen yang sangat penting, momen yang sangat krusial. Dan ini dah mentality boost yang mereka butuhkan. Langsung diberikan oleh Toy. Terlihat dengan Way of Dragon sebagai opening yang langsung bisa di counter setup. Crossbow tank memang terlihat kurang damage, tapi basic attack dari 1-1, basic attack dari Toy ini yang cukup. Belum lagi dengan weakness point yang dipecahkan satu persatu, begitu manis, begitu lincah dan terjadi lagi. Apa yang terjadi? Sekarang Shadow King langsung dikeluarkan The Makins. Tertangkap basah. Kehilangan dari ritme permainan dan RRQ harusnya bisa memanfaatkan ini semua. 5.000 gold RRQ. Dan jangan lupa Geek, ini match point untuk RRQ. Best of 7. Jangan sampai tiba-tiba Geek mereka kehilangan tempo lagi. Yap. Dan sekarang mereka juga udah kehilangan tempo banget malah. Tapi Gops. Ini masalahnya Toy juga udah dikorbankan. Dan sekarang Kensinski. Yap, itu dia. 1 poin kill berhasil diambil lagi oleh Sujin. 6.000 gold. Ini angka yang jauh banget. Menit 8, ini baru menuju ke menit 9. Tapi dipaksa masuk lagi, inner turret dihancurkan. Toy udah level 12, ini udah semena-mena banget damage-nya ya. Attack speed yang tinggi, dan mereka mulai maju lagi ke area terdepan. Ada beberapa weakness point yang udah langsung terlihat, tapi Aboy masih sempat untuk Crimson Baker karena belakang melindungi lagi dari satu weakness point di dalam tubuhnya sebelum Toy bisa lepas landas. Dan Gob, satu terakhirnya ada Toy yang mengejar dari belakang. Masih aman untungnya ya.
Tidak boleh terburu-buru RRQ, mereka harus ingat juga Geek Fam. Satu buah kesalahan yang dibuat nanti oleh RRQ bisa jadi celah untuk Geek Fam. Tapi level 15 Sucin akan segera hadir, Lord akan segera hadir juga. Dan ini saatnya untuk RRQ eksekusi setup ke arah Lordnya. Oke, sementara sekarang Koi dan juga Sucin mereka akan bekerja sama untuk mempercepat dari Lordnya. Satu objektif yang penting dan Kenzinski tertinggal. Akan ada Glorious Pathway dan ini dia. Glorious Pathway, Sabar Pos dibuka. Tapi ada Federal Strike, bahkan sekarang Toinya sudah mulai bergabung. Selesai, tidak bisa kemana-mana lagi dan Kenzinski benar-benar dihilangkan dengan sangat cepat. Itu dia, gak bisa kemana-mana lagi. Itu adalah alasan dibalik zaman Force yang dibuka di Fam. Mereka semakin terpuruk. RRQ, mereka semakin mendominasi. Bahkan Vision yang dibuka. Mereka membagi orang untuk ambil objektif. Mereka nggak takut sama sekali. Yap, sudah terdengar suara dari para Kingdom, tapi sekarang Rins berhasil langsung dimakan, berhasil langsung diamankan. Quad Shadow pergi ke tempat yang jauh lebih aman, tapi ternyata masih ada Sucin. Tidak akan bisa. Sama-sama Rico, tapi sekarang make it menyerahkan dirinya. Iya. Gak bisa ngapa-ngapain lagi tadi Quad Shadow habis. Shadow Kill juga udah gak ada. Yap, Dan sekarang RRQ mereka mau menerobos masuk dengan Lord yang ada di bawah Baloi. Oke, dan Baloi dari bagian belakang ini dia. Tapi masih ada Thrashless. Gagal untuk bisa mendapatkan karena Baloi belakang sekarang Chorus Bomb Tank langsung berhasil diaktifkan. RRQ, mereka punya kesempatan untuk bisa menutup langsung arah game ini dan mereka bisa langsung merangkak menuju RRQ. Triple kill. Dan Magic The time has come. RRQ. Kali ini waktunya RRQ. Waktunya Hoshi. Waktunya Sang Raja berangkat ke MSC. Dream come true. Satu mimpi bisa mereka raih. Sekarang mereka salah satu perwakilan dari regional kita untuk ada di MSC X EWC. Membawa harapan bukan hanya dari RRQ, bukan hanya dari Kingdom, tapi membawa harapan dari region kita. RRQ mendapatkan slot terakhir untuk MSC. Oke, dan sekarang waktunya Kingdom berikan suara kalian untuk RRQ. Viva RRQ yang berkumandang melihat Sang Raja yang berangkat ke Riyadh. Support yang harus diberikan. RRQ membuktikan kali ini satu langkah lagi lebih dekat untuk international scene. Yap, dan sekali lagi Velodrome kita berikan tepuk tangan meriah untuk Geek Fam. Respect, nice try. Mereka sudah berjuang sampai hari ini. Mereka sudah berjuang sampai titik ini. Tapi apapun yang mereka tuju belum bisa mereka capai. Nice try Geek Fam, once a geek, it's always a fame. Perjuangan yang sudah mereka berikan, langkah terbaik yang sudah mereka lakukan, berhenti di peringkat ketiga. Geek Fam, terima kasih telah berjuang. Terima kasih telah berjuang untuk Geek Fam. Terlihat kumandang suara dari Kingdom yang semakin meriah di tribun kita, yang semakin meriah di festival yang ada di luar sana. Sambutlah tim kalian, salah satu yang akan mewakili dari regional Indonesia. Kan ada yang terbang dan akan ada yang pulang. Geek Fam yang pulang dan RRQ yang terbang. Pembuktian bahwa hanya sedikit saja waktu untuk absen bagi RRQ. Yep, tapi besok masih ada satu step lagi yang harus mereka lewatin. Bisa nggak RRQ mengalahkan Onyx dengan permainannya yang begitu luar biasa. Jadi untuk sekarang, marilah bersama-sama kita dengarkan interview bersama dengan Bude Clara. Monggo. Tim Geek Fam telah mengukir sejarah, namun semua itu harus berakhir hari ini. Di detik ini dengan perjuangan yang begitu luar biasa.
Ini adalah awal baru mereka. Bagi mereka, ini bukan akhir. Namun kita ingin mendengar kata-kata terakhir dari tim A Geek Fam. Pertama, yang pasti mau terima kasih buat Geek Community yang udah dorong kita dari #8 di awal regular season. Tapi kita masih kerja keras sampai kita bisa upper bracket. Tapi ya kita masih tim muda sih menurut gua, kayak player-player baru. Jadi kita season depan kayak lebih coba prepare lagi aja ya. Percaya kita bakal lebih kuat, gue yakinin kalian dan kita bakal dapat lagi yang namanya internasional. Terus ya yang pasti ya buat RRQ sama Onyx, buat di USA good luck. Kalian yang tim yang paling kuat lah di Indo dan you guys deserve it. Good luck. Good luck. Dan inilah dia momen terakhir untuk Geek Community, untuk seluruh super fans. The one last bow from Team Geek Fam. Once a geek, always a fam. Terima kasih atas perjuangan tim Geek Fam. Namun kalau kita melihat perjuangan pasti naik turun dan inilah dia momen yang dinantikan oleh King Jam. Kemenangan dari tim RRQ HC. Mendapatkan bukan hanya slot Grand Final, namun Riyadh MSC at EWC adalah tujuan mereka. RRQ, congratulations. Berangkat dari lower bracket, berjuang di lower bracket final. Kemenangan ini, mungkin ada yang ingin disampaikan atas kemenangan hari ini? Ya kalau dari gua sama teman-teman gua, makasih banget lah kepada Kingdom. Berkat kalian kita bisa jadi semangat lagi mainnya. Jadi makasih banget. Terima kasih terus berlanjut, namun Toy, momen ini lower bracket final. Di saat kemarin kalian sempat terhempas ke lower bracket. Kamu hadir terlihat lebih perkasa dan mendapatkan Savage. Ini Toy, di hari ini apakah ada motivasi berbeda? Ya motivasi kalau dari aku ya harapan gitu. Harapan dari teman-teman aku, dari Kingdom itu yang bikin aku semangat banget. Harapan tentunya. Apa nih mindset apa yang Toy bawa untuk hari ini? Ya udah pasti kita pengen juara. Kita pengen juara, RRQ ingin juara, ingin membuktikan diri. Dan mengingat lawan kalian, ini mungkin bukan lawan yang mudah. Banyak sekali rintangan yang harus dihadapi. Dan sampai titik ini, mungkin kita bakal langsung tanya kepada Rins, di mana Rins, kamu menjadi kapten di musim ini. Membawa RRQ berjuang dari regular season hingga babak playoff. Dan akhirnya ini momen yang pasti diharapkan kan. Bagaimana sih kamu mewujudkan hal itu? Mungkin dari kita berlima sama coaching staff sama manajemen lebih semangat sih season ini. Soalnya kita sebelumnya di season sebelumnya sempat runner up. Itu bagi kita sebuah kesedihan lah. Yang harusnya nggak pantas lah di kita. Dan pada akhirnya itu membuat jadi cambuk kalian yang baru untuk season ini. Ya. Riset yang sangat cepat, kita sempat dengar bahwa spirit kalian perlu diuji. Udah penasaran, bagaimana dengan semangat juang kalian, spirit juara kalian? Dari yang kemarin mungkin sempat redup dikit dan apakah sekarang udah on lagi? On fire banget. Soalnya kita sekarang udah merasakan BO7 dan besok di Grand Final kita BO7, semoga kita bisa menang juga lah dengan skor kayak gini. Well, best of 7 sudah mereka jajaki, mereka sudah icip-icip. Dan kalau melihat kemenangan hari ini, tentu yang paling dari tadi kita penasaran bagaimana Idok bisa untuk bertarung di Land of Dawn melawan sang mastermind Baloyski untuk di final lower bracket ini. Seberapa intens untuk Idok sendiri di lower bracket final ini? Ya pasti sangat intens lah. Ya match panas juga, lawan yang kuat. Ya ada berasal dari upper juga yang sama kan. Ya gua juga kuat-kuatin mental juga dan percayain sama mereka semua.
menguatkan mental. Jadi menurut Idok untuk di lower bracket final ini memang mental itu adalah yang nomor 1. Ya kalau dari BO7 ya mental dan fisik. Mental dan fisik. Dan bisa dibilang ini RRQ lagi prime juga ya. Udah siap untuk best of 7? Siap. Siap. Dan mereka membuktikan diri. Dan kalau kita bilang tentang best of 7, tim RRQ, Dairon, kita ngebahas tentang best of 7. Banyak yang bilang dan dari history RRQ di best of 7 itu menjadi tantangan besar. Untuk season ini apakah best of 7 bukan lagi menjadi tantangan besar? Enggak lah, kan kita juga udah sering grand final kan. Jadi ya bukan tantangan juga lah. Kita udah sering ngadepin BO7 juga sih. Sudah sering menghadapi best of 7 dan kalau membuat hasilnya jatuh ke tangan kalian, kalau Dairon sendiri apa yang kamu fokus ini? Khususnya untuk lower bracket yang best of 7 ini baru banget, sebelumnya nggak pernah ada. Mungkin kita ambil semangat Kingdom yang ada di sini kali ya. Kayak kita Kingdom di sini semangat, jadi kita harus lebih semangat lagi. Semangatnya mengalir dan bisa dirasakan. Namun kita juga merasakan ketegangan, apalagi di sini dari segi the jungler, Suzujin, lower bracket ini. Kemarin sempat kita lihat RQ down, bagaimana nih cara Suzujin untuk terus bisa berkembang dan membawa mentalitas yang baru untuk lower bracket final ini bersama dengan RRQ. Kalau dari Suzujin gimana? Diluk, pakai bahasa kalbu kalau Suzujin. Ya kalau yang dari kemarin sih kita sebenarnya cuman perlu disiplinnya aja sih. Soalnya kita di tiap gamenya tuh bukan yang kalah dari early banget kan. Jadi tinggal kurang disiplin aja sih sebenarnya kemarin. Dan dari satu malam saja kalian bisa memperbaiki itu semua. Ya kita ngobrol sampai jam 2. Ngobrol sampai jam 2 untuk mempersiapkan hari ini. Ya. Yes, dan ada nggak obrolan yang mungkin diingat-ingat dari obrolan semalam untuk hari ini? Ya katanya fokus pakai aura Kingdom yang ada di sini. Jadi kita pakai kekuatan Kingdom lah tadi. Aura dan semangatnya. Apakah kalian siap untuk ke MSC? Siap. Siap. Coba dong kasih kita kata-kata untuk masuk ke MSC at EWC dari tim RRQ. Vamos! Dan ngomong-ngomong tentang MSC ada yang spesial juga. Kedatangan dari salah satu sosok yang pernah membawa RRQ juga ke MSC. Siapakah dia? Langsung saja munculkan. Mana ini? 1, 2, 3. Spesial. Hadiah spesial untuk tim RRQ. Wow, R7. Langsung ya. Langsung disalamin R7. Oke, dari tadi Bude lihat di pojokan sana, dari hari yang pertama, berarti melihat perjuangan RRQ pada akhirnya hari ini mereka dapatkan. Gimana? Senang banget sih karena RRQ terakhir ke MSC 2022 kan. Betul kan? Betul. Akhirnya RRQ bareng 1-2. hadir lagi di MSC, senang banget. Senang banget pada akhirnya yang dirindukan ya. Iya. Tapi ngelihat mereka berjuang dari upper harus turun ke lower dan momennya seperti ini, gimana buat R7? Tegang banget sih karena kan gue nonton dari hari pertama gitu di sini, terus ngelihat mereka sempat struggle juga, udah itu bounce back lagi, jadi benar-benar hard worknya itu paid off lah. Tinggal ya di grand final aja nih, fokus dulu nih. Oke, hard work dari para player kelihatan di kacamata dari matanya R7. Coba kalau kamu bisa mungkin memberikan, ngasih tahu kita insight bagaimana sih permainan RRQ membuat kamu terpukau, membuat semangat mereka yang kelihatan dari R7. Di bagian mananya tuh? Boleh mungkin satu-satu dari Suzujin playnya. Banyak banget sih sebenarnya kalau misalnya dari segi tim playnya sempat ada kayak blunder-blunder, udah itu di next gamenya diperbaikin langsung terbukti gitu. Dari segi coachingnya juga, dari draftnya udah mulai kayak berani nge-pick hero kayak One langsung dikeluarin di ketiga.
udah itu counter di akhirnya kayak mereka gue liatnya belajarnya sangat cepat sih. Ya seneng lah. Pembelajaran RRQ yang begitu cepat. Dan kita juga ingin mendengarkan dari R7 apa nih yang harus ditingkatkan terus RRQ buat siap-siap ke MSC karena MSC terakhir bersama dengan R7. Aduh MSC gua terlalu buruk Bu deh. Enggak dong. Ya, cuman ya untuk mereka ya semoga mainnya as a team aja. Tetap mau mendengarkan satu sama lain juga. Sama ya yang bikin menang game turret lah intinya. Iya. Itu yang harus digarisbawahin ya. Iya. Akan kita ingat terus R7. Iya sampai sekarang nggak mungkin lupa itu orang-orang juga. Semuanya masih ingat, apalagi yang di situ ya yang merah-merah. Tapi kalau dari perjalanan RRQ mungkin ada semua yang udah dikasih tahu, tapi R7 juga tentunya melihat banyak sekali perjuangan dari RRQ yang telah dilakukan. Dan untuk Grand Final besok, mungkin ada yang mau disampaikan juga untuk Grand Final untuk RRQ? Pokoknya kasih yang terbaik lah. Sebenarnya kalau untuk Grand Final ya, kalau untuk menang ya kita lihat nanti aja lah. Pokoknya gue pengen Indonesia itu bukan hanya RRQ tapi Onyx ya bisa bawa pulang pialanya sih. Gue pengennya itu. Kedua tim ini berjuang untuk MSC at EWC. Dan ada kata-kata terakhir mungkin, besok berarti bakal di pojok situ lagi dong? Pastilah. Pastilah, jadi di Jakarta International Velodrome, R7 masih bertahan di sini. Ya. Ya, mungkin ada kata-kata penutupan kalau biasa kamu live streaming gitu gimana? Penutupan gimana? Kita closing berpisah di sini. Oh, ya thank you banget buat kalian Kingdom, buat Geekfam juga. Ya semoga besok semakin pecah karena Onyx versus RRQ lagi ya. Best of 7 lagi. Best of 7 lagi. Dan tentu saja nanti akan ada momen spesial untuk untuk RRQ, R7 besok di sana lagi. Dan terima kasih untuk R7 dan untuk RRQ juga. Boleh kembali, nanti kita akan panggil ke panggung untuk momen spesial. Thank you RRQ dan juga R7. Dan kita belum selesai, hari spesial seperti halnya kemarin. Di mana kita tahu ini akan menjadi momen penting karena Indonesia mewakili tentu saja banyaknya tim yang berjuang. Satu Indonesia harapan diletakkan di punggung tim-tim yang akan berjuang di MSC at EWC. One game, two champions. Kemarin kita sudah sign off 2 tim yang berjuang. Brother sister dari tim Onyx, mereka sama-sama terbang. Namun hari ini ada yang spesial juga karena kita akan secara simbolis untuk sign off, untuk memberikan penghargaan pula untuk kepada tim yang akan berjuang di MWI. Untuk tim ladies kita ada tim Vitality. Kita undang mereka ke atas panggung MPL. Dan mereka telah mewarnai bukan hanya panggung Indonesia, namun panggung internasional adalah tempat bermain mereka. Dan oleh sebab itu kami akan mengundang Ibu Gloria Famiela selaku Wakil Ketua Bidang Kompetisi PBSI untuk bergabung bersama kami di atas panggung untuk memberikan dukungan dan simbolis untuk perwakilan Indonesia kita di ajang MWI 2025. Kepada Ibu dipersilakan, dan ini adalah player-player yang selalu membanggakan Indonesia. Piala mereka tak terhitung. Kita melihat bahwa perjuangan dari semua membernya, dari Vival, Chini, Vivian, Fumieko, dan juga Chini. Mereka telah berjuang abadikan momen ini karena kita berharap mereka bisa membawa pulang piala yang sempat kepleset di musim lalu, di tahun lalu. Tapi kita yakin tahun ini adalah tahun untuk Vitality, tahun untuk Indonesia. Dan terima kasih sekali untuk tim Vitality, boleh kembali untuk ke tempatnya terlebih dahulu karena sesaat lagi kita akan memberikan momen pula untuk tim RRQ Hosi
bergabung bersama kami di atas panggung kembali. Inilah dia perwakilan dari Indonesia untuk MSC at EWC. Hierarchy House. Dan Ibu Gloria Pamela akan memberikan simbolis juga. Ini adalah momen, ini adalah suasana yang harus kita abadikan. Di mana Indonesia benar-benar menaruh harapan terhadap tim RRQ. Susujin, Dairen, Idok, Rins, dan juga Toy. Mereka akan berjuang demi nama RRQ dan juga Indonesia di ajang internasional. Jersey telah diberikan, sesaat lagi kita juga akan ada momen di mana mereka menandatangani kunci yang akan mereka miliki di MSC at EWC. Ibu Gloria boleh di atas panggung untuk juga menyaksikan momen ini. Kita akan mengundang kembali nantinya tim Vitality ke atas panggung. Dan tanda tangan satu persatu. Nama telah disematkan, tanda tangan, tanda di mana mereka akan menjadi bagian dari MSC at EWC Riyadh. Viva RRQ akan berkumandang. Mereka benar-benar memiliki kunci ini dengan perjuangan yang panjang. Bukan hanya dari hari ini saja, namun mereka telah berjuang dari babak regular season. 9 minggu mereka benar-benar berjuang menjadi juara regular season, ditambah kali ini berjuang dari lower bracket. Best of 7 telah mereka jalani, 4 game mereka menangkan. Sempat 1 game mereka harus kehilangan momen, namun semangat juang ditambah dengan gameplay, semua telah mereka kerahkan, ditambah Savage juga mereka berikan. Inilah dia kunci yang akan mereka miliki, yang harus mereka pertahankan di MSC at EWC Riyadh. RRQ akan bergabung untuk musim ini, untuk tahun ini. Inilah dia momen di mana Indonesia harus dikumandangkan. Mereka akan berjuang sekuat tenaga. RRQ Hose memiliki kunci untuk MSC at EWC. Dan kami akan turut mengundang kembali tim Vitality untuk naik ke atas panggung. Karena 2 tim Indonesia untuk MSC, untuk MWI. Semua mata, semua dukungan dari Indonesia tentu akan tertuju kepada kalian. Ibu boleh berada di tengah-tengah. Inilah dia momen untuk tim RRQ dan juga tim Vitality. Kita akan berfoto bersama, kita akan mengabadikan momen ini. RRQ dan Vitality. Dan lengkap sudah perwakilan Indonesia untuk pertarungan di Riyadh, MSC dan juga MWI. Semuanya sudah didapatkan. Inilah dia momen untuk tim RRQ dan juga Vitality. Terima kasih untuk Ibu dan kita akan kembalikan kepada para panelis untuk membedah lebih lanjut bagaimana kemenangan dengan Savage with a style. Inilah dia RRQ Hosi. Monggo panelis. Terima kasih Budi, dan itu dia 1 tiket terakhir sudah diamankan oleh RRQ Hoshi. Congratulations sekali lagi dan nice try juga buat Geek Fam. Semoga nanti bisa ketemu di season selanjutnya dengan hasil yang lebih baik juga pastinya. Tapi ya mungkin kita bisa ngebahas terlebih dahulu nih dari game yang terakhir. Dominasi lagi ya berarti dari RRQ? Menurutku sebenarnya tadi gak terlalu dominasi early game banget di RRQ. Early game masih bisa dipegang sama Geek Fam. Cuman banyak banget mistake blunder-blunder yang dilakuin, kayak tadi kan di awal udah dibilang kayak RRQ ini draftnya sebenarnya hero 1 kali skill keluar ya. Ultimate besar apa segala macam. Bisa di-kiting juga sama Geek Fam, tapi Geek Fam-nya malah ketika ultimate-nya dibuka sama RRQ, Geek Fam-nya juga ladenin perannya, nggak di-kiting. Itu yang lumayan sayang sebenarnya. Oh ya sih, cukup berpengaruh.
dari segi gameplaynya juga, tapi sekarang kita bakal melihat terlebih dahulu dari MVP-nya. Player of the match, permainan dari Rins. Gimana nih, Selo pertama? Layak sih. Karena emang aku lihat dia di 3 match terakhir sih, dia benar-benar kayak playmaker abis lah. Kayak kasih tim RRQ celah di awal gitu loh, dan benar-benar kasih ruang buat cucuin waktu dia pakai hero-hero scaling buat ada space buat farming sih. Dia cukup mengganggu banget, jadi ancaman besar lah buat kita. Ya, terutama dengan partialnya juga nih di game terakhir. Area obstacle-nya jadi besar banget juga dan ini jadi masalah nanti buat Ya Geek. pasti, siapa lagi kan mereka juga ngebawain Ascension ya. Yang dimana kita tahu Ascension memang butuh follow up damage-nya, dan dengan adanya baru tema dari Parsha ini memudahkan untuk Sutsujin bisa dapetin assist atau itu juga bahkan point kill untuk Sutsujin. Dan melihat dari gameplay yang tadi memang di last game time-nya tambah lama tambah cepat loh. Karena early game akhirnya bisa dikuasai oleh RG Hoshi. Iya, ini ya sebenarnya udah diwanti-wanti dari awal banget Bener. kan. Kalau mereka dapetin early game-nya jauh lebih lancar Iya, jadinya. game-nya benar-benar game mereka banget sebenarnya. Kalau early game-nya bisa didapetin juga. Yap. Mereka udah dapet early-nya, terus juga tadi Savage ini juga nih. Yang nggak Oh, kebendung iya. ya kan, untuk 1-1 ini dapetin Savage ya mau gimana. Iya, dan di menit segitu Savage sangat ngebantu banget buat item-nya lagi cepet jadi. Di mana RRQ balik lagi hero-nya sebenarnya mid to late game. Early game-nya juga cuma ditutup sama Parsha doang. Tapi karena ada Savage, terus farmingan juga dapet, jadinya dan Hayanya nggak bisa banyak makan ya. Itu jadinya ngebuat RRQ bisa dapet space farming, dapetin power spike-nya lebih dulu juga. Ya, tapi kita tahu bagaimana kondisi juga mungkin untuk make it sendiri dengan Hayabusa tadi. Iya. Akhirnya tidak bisa bergerak terlalu banyak kan Hayabusanya bisa di zoning. Iya, Terus karena juga banyak mistake yang harus dibuat juga dengan si make it. betul. Dan ya balik lagi Popheus kali udah masuk susah banget buat keluar. Jadi kayak kalau misalkan Popheusnya masuk itu emang sebenarnya dibantu juga temennya udah harus siap. Jangan Popheusnya masuk team fight tapi temennya nggak siap. Jadinya malah Popheusnya mati sia-sia. Makanya nggak jarang kita ngeliat kombonya Popheus Matilda ya untuk escape-nya, tapi kali ini karena tidak ada Matilda juga ngebuat ya harus lebih mandiri. 5 kali death untuk Gobs sendiri bukan jadi angka yang baik. Ya, angka yang kurang akhirnya buat Gobs ya. Mungkin setelah performnya di game pertama yang masih oke-oke aja gitu loh. Dan akhirnya juga Balowski dengan Chow-nya yang nggak terlalu kompatibel dengan yang lain. Aboy lagi-lagi juga di sini dengan mid laner yang memang punya utility tapi ditabrak dengan full damage dari jungler dan juga mid lane milik dari RRQ. Dan ini udah sangat-sangat jalan sekali. Apalagi buat si Sujin ya, Ascension-nya akhirnya kemarin memang nggak terlalu maksimal. Tapi hari ini kita melihat 2 kali Ascension 2 kali menang loh. Berhasil ya langsung. Sukses dia. Sebanyak 2 kali, angka yang bagus banget juga, dan 1-1 dari Toy. Ini goalsnya juga mendekati 1000 gold per minute. Ya. Asik ya. Savage-nya asik ya. Iya, bikin farmingannya gold per minute juga pasti kenceng ya gara-gara dapet Savage, terus ngebantu juga teman-temannya jadi bisa farming juga. Oke, ini fast item banget loh di bawah menit yang ke-8 di 3 item ya. Corrosion, Windtalker, Hustle nih Pak. Oke, jadi item-item buat Toy juga. Ada WON juga tuh belakangnya Corrosion. Ada ya? Iya, bener-bener ya karena Savage itu bisa bikin ngejar item banget ya. Iya, pasti sih karena goldnya langsung kesing jauh banget. Yap. Dan ya berbanding terbalik sayangnya untuk Kenzie karena baru 2 item saja. Dan kita sekarang akan mendengarkan komunikasi di balik layar